Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, saya Dwi Dista Rahayu, saya absen 20. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai tugas 2. Nah, untuk detail tugas 2-nya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, buatlah program Pascal data rekaman record terdiri atas 5 mahasiswa dengan input data mahasiswa dan mata kuliah yang diambil pada semester 3, menghitung IP semester 3 berdasarkan SKS, dan nilai di setiap MK. Kemudian mencetak database KHS berupa nama, NIM, dan IP. Slash by nama NIM. Jadi nanti akan dicari datanya berdasarkan nama, kemudian ada NIM-nya. Output yang dicetak berupa mata kuliah atau nama MK, SKS, dan nilai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sintak yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan kepala program. Jadi kepala programnya yaitu program tugas record praktikum. Nah, untuk judulnya, judul programnya itu tugas record praktikum. Seperti biasa, uses CRT. Kemudian ada tab-nya data mahasiswa record. Jadi, tipe data mahasiswa berupa record ini datanya akan direcord atau disimpan. Jadi kemudian kalau misalkan kita memanggil atau mencari data bisa menggunakan salah satu variabelnya. Nah, untuk tipenya nama of string, kemudian kalau name pack array 1 sampai 50 of long int, name itu kan berupa bilangan bulat, tapi ada kemungkinan jumlahnya banyak, jadi long integer. Kemudian ada prodi pack array 1 sampai 50 of string, karena prodi ini berisi abjad ya. Terus kemudian IPK of real, karena ada kemungkinan kalau IPK itu koma hasilnya desimal. Kemudian ada matkul of string, kemudian ada mutu. Nah, di sini mutu itu adalah nilai IPK yang berupa abjad. Jadi ada A, B, B+, C, dan sampai E. Kemudian ada nilai of real, SKF, SKS of integer. Kemudian ada variabel. Nah, variabelnya MHS berupa data mahasiswa, teks, jumlah nilai berupa real, jumlah SKS berupa real. Nah, di sini ada penginisialan berupa K, L, M, N, O berupa integer. Kemudian ada cari nama, string, cari name, login. Nah, kita mulai saja. Begin clear screen. Clear screen ini untuk membersihkan layar. Kemudian ada bulletin berupa data mahasiswa statistika semester 3. Jadi nanti pada output itu baris pertama itu akan tertuliskan data mahasiswa statistika semester 3. Kemudian dituliskan lagi jumlah data mahasiswa yang nanti akan dibaca oleh N. Jadi banyaknya jumlah data mahasiswa yang akan kita inputkan nanti terbaca sebagai N. Kemudian with MHS to begin for K.2 sama dengan 1 to N2 bikin Redland mahasiswa K. Red nama, Redland nama. Jadi ketika kita nanti pada outputnya itu K sama dengan titik 2, 1, titik 2 sama dengan 1, ini maksudnya dari mahasiswa 1 sampai N. Jadi sampai banyaknya mahasiswa yang kita mau inputkan, seperti itu. Kemudian buatkan mahasiswa, grade nama, ini akan terbaca sebagai nama, kemudian NIM akan terbaca sebagai NIM, kemudian nanti ada program studi, ketika kita menginputkan program studi sama dengan, di sampingnya sama dengan, itu nanti akan terbaca prodi, kemudian kalau jumlah matkul, ini akan terbaca sebagai M. Kemudian ada looping lagi, for L, titik 2 sama dengan I, to M2, bikin ulitan nama kuliah L. Jadi matkul 1 itu nanti dari matkul ke 1 itu akan terbaca sebagai L, kemudian sampai ke M2. Sampai ke MM ini maksudnya jumlah matkul yang diambil oleh satu mahasiswa tersebut. Jadi redline mata kuliah yang disimbolkan sebagai L, nama matkul redline akan terbaca sebagai matkul K, L, SKS akan terbaca sebagai SKS, L, kemudian ada nilai akan terbaca sebagai mutu, L. Jadi nanti ketika nilai yang kita inputkan itu berupa nilai berbentuk abjad atau mutu yang berupa A sampai E. Nah, nanti kita akan outputnya itu akan
diinginkan yaitu IPK, sedangkan IPK itu hasilnya berupa angka. Di sini kan kita yang masukkan ini nilainya akan terbaca sebagai mutu, sedangkan mutu di sini variabelnya berupa string atau abjad. Sehingga kita perlu menginisialkan nilai A sampai E itu tadi ke dalam angka. Nah, ini sesuai dengan perhitungan IPK, syarat IPK, jika mutu K, L itu A, maka nilainya itu setara dengan 4 gitu. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan nilainya dalam misalkan matkul Daspro ini nilainya A, itu maka nilainya sama dengan 4. Seperti itu sampai dengan E, ketika kita menginputkan nilai dia E, maka dia tidak ada nilai atau nilainya 0. Kemudian ini untuk perhitungan jumlah SKS, yaitu tidak sama dengan jumlah SKS plus SKS, L, jadi akan berulang seperti itu. Jumlah nilai itu tidak sama dengan jumlah nilai ditambah nilai K, L dikalikan SKS. Bullet on N. Ini untuk mengakhiri program ini. Kemudian IPK, jumlah nilai dibagi dengan jumlah SKS. Jumlah SKS-nya tidak sama dengan 0, jumlah nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian di N. Nah, kemudian clear screen. Alsin, mahasiswa E, Universitas Brawijaya, semester 3, mahasiswa statistika di TXT. Ini maksudnya adalah kita juga menggunakan file berupa notepad. Jadi nanti outputnya nggak hanya di Pascal, tapi juga akan disajikan ke dalam file notepad. Nah, untuk filenya ini kita telah buat. Ini saya sudah buat di lokasinya seperti ini. Di Universitas Brawijaya semester 3. Ini menunjukkan lokasi filenya. Filenya berupa notepad. Kemudian mahasiswa statistika ini berupa judul nama filenya. Kemudian reward mahasiswa, breakdown mahasiswa, data mahasiswa statistika semester 3. Jadi nanti pada filenya itu kalimat pertama, pada baris pertama itu akan tertulis data mahasiswa statistika semester 3, kemudian bawahnya berupa data-data yang telah kita inputkan tadi. Dan next for K ditulis sama dengan itu N2. Nah, ini looping. Kan tadi kita udah memasukkan, tadi saya udah memasukkan datanya berupa nama, NIM, Prodi, IPK. Tapi itu bentuknya sama dengan dan disusun ke bawah. Nah, ini ditampilkan secara ringkas dan lebih rapi lagi dalam bentuk tabel. Nah, untuk penyajian dalam bentuk tabelnya seperti berikut. Jadi, bikin clear screen, dibersihkan layarnya terlebih dahulu, karena di awal tadi kan kita udah menginputkan data, jadi itu layarnya dibersihkan terlebih dahulu, terus mahasiswa, nama K, dibaca K, nama K, terus kemudian dan mahasiswa NIM K, kemudian sampai ke IPK. Nah, kemudian nanti hasilnya berupa penyajiannya udah berupa tabel. Tabelnya berisi matkul yang diambil oleh mahasiswa tadi. Kemudian ada SKS-nya berapa, kemudian mutunya berapa. Redline, ini for L, titik 2 sama dengan 1, to M2, bikin Redline, dari matkul ini 12, ini menunjukkan spasinya, jadi kayak tab-tabnya itu. Kemudian SKS, terus ada mutu, jadi nanti diinputkan seperti itu. And untuk menutup ini, close mahasiswa repeat, ini berulang gitu. Kemudian di tugas tadi itu kan ada pilihan kita men-search berdasarkan nama NIM. Nah, di sini kita ketika udah namanya udah rapi, datanya sudah rapi, kemudian kita ingin mencari data mahasiswa. Nah, ini sintak ini bertujuan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan apa gitu. Kemudian yang pertama, ketika kita mengetikkan satu, itu nanti akan dicari data mahasiswa berdasarkan nama. Kemudian 2, cari data berdasarkan NIM. Jadi ketika kita mengetikkan 2, nanti cari data, akan dicarikan data berdasarkan NIM. Kemudian ketika kita mengetikkan 3, itu artinya tidak. Nah, masukkan pilihan. Jadi pilihan yang kita masukkan itu nanti akan terbaca sebagai O. Pilihannya adalah 1, 2, 3, seperti itu. Cast O off. Jadi ketika kita kasusnya kita memilih 1, 2, 3, nanti akan sebagai berikut. Ketika kita memilih satu, begin, red, masukkan nama yang akan dicari. Nanti ketika memilih satu, nanti pada output akan tertuliskan masukkan nama yang ingin dicari. Nah, ini akan terbaca sebagai cari nama. Kemudian for K, titik 2 sama dengan I to and do. Begin, if nama K, cari nama then.
Nah, nanti data yang disajikan berubah seperti ini. Seperti mahasiswa keberapa, nama, titik 2, namanya siapa, kemudian NIM, NIM-nya berapa, prodi, kemudian IPK. Terus N untuk mengakhiri bagian ini, N untuk mengakhiri bagian ini, dan N untuk mengakhiri bagian ini. Kemudian jika kita mengetikkan 2, itu nanti akan tertuliskan masukkan NIM yang ingin dicari. Readline cari NIM. Jadi nanti ketika ada NIM yang kita masukkan, itu akan terbaca sebagai cari NIM. Readline for K tidak 2 sama dengan itu, and do, begin if NIM K, cari NIM, then. Nah, kemudian datanya sama. Jadi nanti seperti cari nama, data yang disajikan berupa mahasiswa keberapa, namanya siapa, NIM sesuai yang kita cari tadi, kemudian prodi, kemudian IPK. Nah, ketika kita mengetikkan pilihan 3, itu kita exit, jadi keluar. Jadi untuk pilihan kita mengetikkan pilihan 1, kedua, itu tidak akan keluar, tapi akan keluar output berupa data. Ketika kita mengetikkan 3, itu baru exit atau keluar. And readline clear screen until sama dengan 0, and ini untuk mengakhiri program secara keseluruhan. Oke, kita coba saja ya, kita coba run. Oke, kita jumlah data mahasiswa yang dimasukkan 1, nama mahasiswanya Tina, terus NIM-nya 213 saja ya. Program studinya statistika. Jumlah matkul yang diambil boleh 2. Nama matkul pertama tes pro, SKS-nya 3. Nilainya kita coba A. A ini tadi setara dengan 4 atau sama dengan 4. Kemudian matkul kedua pilihannya si Tina, nah misalkan Proklin gitu ya. Proklin, SKS-nya 3, nilainya dia B+. Nih, data yang kita masukkan seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, pada baris pertama itu data mahasiswa statistika semester 3. Nah, seperti ini. Ini jumlah data mahasiswanya 1, biar coba saja. Oke, next. Nah, outputnya setelah dirapikan, nanti akan seperti ini, mahasiswa 1, namanya Tina, NIM-nya 213, prodi statistika, IPK-nya, IPK ini diperoleh dari ini, A, B+, dihasilkan seperti perhitungan sintak tadi, sehingga IPK-nya didapatkan 3,75 berupa angka real. Kemudian ketika kita ingin mencari data mahasiswa, misalkan kita mencari data namanya, masukkan pilihan terlebih dahulu, masukkan pilihan 1, kita mencari data berdasarkan nama, jadi kita pilih 1, kemudian enter. Nah, masukkan nama yang ingin dicari. Nama yang ingin dicari adalah Tina. Nah, nanti outputnya akan keluar mahasiswa keberapa, jadi mahasiswa ke-1, namanya Tina, dengan NIM 213, prodi statistika 3,75, lengkap ya datanya. Kemudian kalau kita mencari berdasarkan NIM 2, kita pilih 2, karena cari data berdasarkan NIM ini berada di pilihan kedua. Kemudian kita masukkan NIM Tina tadi 213. Nah, nanti outputnya seperti ini. Outputnya sama dengan nama, tapi cara mencarinya berdasarkan NIM. Kemudian kalau kita pilih tidak ini pada pilihan ketiga, exit, maka keluar ke sintak seperti sebelumnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil pemaparan tugas 2 yang telah saya kerjakan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.